Bab 1400, mendapatkan peta kuno. Debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya menghilang dalam sekejap mata. A, B. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada. Heaven Swallowing Python yang sangat besar bergetar di langit yang jauh. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin liar bertiup dan menekan pasir dan debu yang meresap ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Cailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Hah! Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan api teratai Buddha marah yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi harapannya. Tentu saja, kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat di mana Ren Hizi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang hadir. Aura Ren Hizi telah menghilang dengan sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya menghilang dari dunia ini, membunuh 6 elit perubahan puncak Douzun hanya dengan satu serangan. Ini adalah kekuatan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Sangat mungkin bahwa bahkan seorang elit sejati Ban Sheng tidak akan berubah menjadi apa-apa dengan satu serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Cailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kelelahan api teratai Buddha yang marah melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya telah meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan dari sebelumnya bahkan menyebabkan Yao Lao merasakan jantung berdebar-debar. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang dapat dengan sempurna mengendalikan api surgawi yang secara alami saling melawan adalah Xiao Yan karena dia mempraktikkan mantra api dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kakak ketiga, Tian Hizi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka tanpa sadar bergidik. Mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan, namun bocah ini, yang tampaknya adalah bintang 8 Douzun, mampu mencapai kekuatan seperti itu. Bocah ini terlalu misterius. Hizi menelan seteguk air liur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hizi berkedut. Dia dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hizi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara Hizi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka Ren Hizi, yang kekuatannya telah mencapai 6 puncak perubahan Douzun, akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Kejutan melonjak ke mata Tian Hizi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan Ren Hizi sampai tidak ada yang tersisa. Anak nakal itu, ayo cepat pergi! Ketakutan yang mendalam akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hizi pada saat ini. Matanya takut saat mereka melihat Xiao Yan di kejauhan.
Jika Xiao Yan melemparkan salah satu dari benda-benda sialan itu, dia tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Di Hizi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Tian Hizi. Tetap di belakang pada saat ini adalah bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi? Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang hidup sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, ia melayang di udara dalam kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hizi dan saudaranya. Yao Chen, kamu tidak boleh berlebihan. Tian Hizi dengan kejam memekik ketika dia melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama, baik dia dan Di Hizi buru-buru berbalik. Douqi yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak api yang sangat besar. Tidak peduli jika kalian berdua mati. Yao Lao dengan dingin tertawa. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan dou mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang! Tian Hizi dan saudaranya seperti bola meriam saat mereka terbang tanpa ampun setelah menderita serangan yang begitu berat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Guru! Wajah Tian Hizi dan saudara laki-lakinya sangat mengerikan saat mereka tinggal di lubang besar. Jejak darah padat tergantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur pada saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit, tetapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya ke bawah setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya tampak berteleportasi saat dia muncul di depan Di Hizi. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Di Hizi. Aku yang lama akan menyeretmu bahkan jika aku mati. Mata Di Hizi merah darah dan ganas saat mereka menatap Yao Lao bahkan jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Douqi di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana untuk menghancurkan diri sendiri pada saat ini. Yao Lao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Hizi. Telapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Di Hizi. Kekuatan destruktif melonjak ke tubuh Di Hizi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Douqi yang kacau di dalam tubuh Di Hizi dengan cepat menghilang pada saat ini dan kehidupan di dalam matanya dengan cepat menghilang. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasi amoralnya pernah terkenal di seluruh dataran tengah, akhirnya mati hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Hizi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mereka mengikuti arah Tian Hizi telah melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiao Yan dengan suara rendah, periksa apakah peta kuno ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu. Sosok Yao Lao menghilang saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hizi dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami milik Ren Hizi, C.D. Di Hizi dan Ren Hizi saat ini sudah mati, dan jejak spiritual pada cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan menyapu jejak spiritual, dan mereka dihapus. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya dirajut. Itu tidak ada di dalamnya. Cailin bertanya setelah melihat alis rajutan Xiao Yan. Ya, mungkin dengan Tian Hizi. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Cao Lin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang agak familiar ini. F.
King Kong Glass Body, yang telah dilelang di pameran dagang. Tidak terduga bahwa Di Hizi telah mendapatkannya. Itu benar-benar menguntungkan kami. Xiao Yan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Tubuh kaca King Kong, ini adalah keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiao Yan tertarik padanya, tetapi dia akhirnya tidak menawarnya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini diserahkan ke tangannya. Kami tidak menghabiskan uang, tetapi kami akhirnya mendapatkan banyak manfaat. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan wanita sebagai kuali daging untuk berlatih. Mereka pantas mendapatkan nasib seperti itu. Cailin dengan acuh tak acuh berkomentar. Xiao Yan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam hal jahat dalam hidup mereka dan telah menghancurkan sejumlah wanita yang tidak diketahui. Itu adalah pembalasan bagi mereka untuk berakhir dengan nasib seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di pihak guru. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah di mana Yao Lao menghilang saat dia bertanya-tanya. Tenang, mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hizi tidak akan bisa melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara angin yang deras ditransmisikan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang dikenalnya muncul di depan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang mengejar Tian Hizi sebelumnya. Haha. Kali ini benar-benar menyenangkan. Yao Lao tertawa keras. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblis He ini telah menjadi musuhnya sejak lama. Dia telah menyingkirkan noda di hatinya dengan bisa menghabisi mereka. Guru. Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya. Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia langsung tersenyum dan mengulurkan tangannya saat fragmen peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti fragmen peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat fragmen peta kuno. Tangannya gemetar saat dia mengambil fragmen peta kuno ini. Dia telah mencari semua fragmen peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Itu benar-benar kasus surga yang tidak membiarkan mereka yang benar-benar berusaha. Dia telah mengumpulkan semua fragmen peta, memurnikan api teratai iblis. Kamu pada akhirnya akan menjadi milikku. Kegembiraan ekstrim melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat fragmen peta kuno di tangannya. A. Gunung adalah hijau subur di padang pasir? Sumpah autor ini lupa di mana. B. Setuju. Kita bisa menghapus hijau subur. C. Aku tidak tahu bagaimana cincin penyimpanan bisa bertahan dari ledakan yang bisa membunuh Ren Hizi tapi ya. Kurasa itu dibuat dengan sangat bagus. D. Harus dibuat dengan sangat baik. Saya sudah mencoba mencari tahu mengapa Xiao Yan mengabaikan cincin penyimpanan lawannya begitu lama. Sepertinya penulis lupa tentang mereka. E. Mereka bertanya apa itu meskipun gulungan itu tidak asing bagi mereka. F. Saya pikir ini mungkin pengisi untuk meningkatkan jumlah kata. Bab 1401, Misteri Peta Kuno. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami mengerti betapa banyak upaya yang dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragmen peta ini. Ayo pergi, aktivitas yang kita buat sudah terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kami mungkin tidak takut pada mereka, kami pada akhirnya akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa kami memiliki peta kuno yang lengkap di tangan kami. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Iya, Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di hatinya. Dia sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan mereka hadapi jika berita ini menyebar. Masih akan baik-baik saja jika itu hanya sebuah fragmen peta, tetapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka,
menyebabkan godaan untuk melambung. Semua orang tahu bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi terkait dengan api teratai iblis pemurnian dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat paviliun bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan, dia telah menghilang melintasi cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Keheningan semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecahkan oleh suara angin yang kencang. Lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap di udara. Mata mereka tercengang ketika melihat pegunungan telah berubah menjadi tanah datar. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa. Banyak suara yang sangat terkejut bisa terdengar di langit. Sesaat kemudian, orang bermata tajam akhirnya melihat mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera setelah itu. Itu adalah salah satu dari 3 hantu iblis He di Hizi. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Douzon. Siapa yang bisa membunuhnya? 3 hantu iblis He biasanya sangat dekat. Sekarang di Hizi telah meninggal, kondisi 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas menerima nasib ini, tapi aku ingin tahu ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan elit Ban Sheng jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiao Yan sudah menghilang ke kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hizi. Suara deru angin muncul 5.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran besar tadi. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Saya telah menghilangkan aura kami di sepanjang jalan. Bahkan seorang elit Du Sheng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini benar-benar terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam hal jahat, tetapi mereka memiliki simpanan yang kaya. Kelompok Xiao Yan akhirnya mendapat manfaat kali ini. Cobalah peta kuno itu. Saya sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua fragmen telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa fragmen peta kuno terbang keluar. Mereka tetap ditangguhkan di depannya. Kegembiraan sekali lagi muncul di mata Xiao Yan saat dia memeriksa fragmen peta kuno ini yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosokkan kedua tangannya sebelum dia dengan hati-hati mulai menyatukan pecahan peta sesuai dengan garisnya. Kecepatan Xiao Yan menyatukan mereka sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, peta kuno yang lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah fragmen peta terakhir direformasi. Matanya yang panas mempelajari peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap memang mengungkapkan peta beberapa tanah, tetapi garis-garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang tepat. Sepintas, itu seperti gambar yang diambil secara acak. Ini, wajah Xiao Yan terkejut saat dia melihat garis di peta. Hatinya perlahan tenggelam. Mungkinkah peta kuno, yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak berisi informasi? Jangan cemas. Peta kuno ini sudah sangat tua.
Tidak mungkin itu digunakan untuk menipu seseorang dengan sengaja, itu pasti sebuah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia bersuara pemikirannya. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat jahat. Cobalah meneteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan saran. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiao Yan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Cai Lin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa banyak usaha yang telah dilakukan Xiao Yan untuk api teratai iblis pemurnian. Mereka telah memperoleh peta lengkap ini setelah banyak kesulitan, tetapi sekarang menemukan bahwa peta itu tidak berisi informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menguasai beberapa dari mereka, menyebabkan atmosfer terisi dengan tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan karena telah menang sebelumnya telah benar-benar tersebar. Keheningan ini berlangsung lama sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena itu tidak berguna, apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Nyala api ini menyapu peta kuno. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan mengejutkan Yao Lao. Yao Lao baru saja akan menghentikan Xiao Yan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiao Yan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api ketika mereka mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah-olah akan pecah jika ditarik, tidak akan layu tidak peduli bagaimana api surgawi Xiao Yan membakarnya. Selain itu, tidak menunjukkan tanda-tanda dibakar. Tingkatkan kekuatan nyala api. Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiao Yan terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Kekuatannya bisa membakar gunung dan mendidihkan lautan, namun tidak mampu membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar perintah, tetapi dia buru-buru mendesak api surgawinya. Nyala api menyala dengan ganas. Suhunya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi, namun tidak peduli bagaimana Xiao Yan memperkuat nyala api, peta kuno tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, saat intensitas nyala api meningkat, garis-garis pada peta perlahan menjadi lebih terang. Mereka muncul seolah-olah mereka berniat untuk membebaskan diri dari peta. Kegembiraan terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat dialognya. Xiao Yan terus memperkuat nyala api tanpa desakan dan api surgawi di tubuhnya dipaksa sampai batasnya. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih cerah. Pada saat tertentu, peta kuno tiba-tiba bergetar. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 planet terbentuk di Grand Array di atas. Air pasang yang melanda semua melahirkan. Api iblis turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini saat kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti karakter. Yao Lao menghela nafas dengan lembut. Dia berkata, 2 bulan muncul bersama dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus.
Namun, kejadian ini hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Munculnya gelombang dunia mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini. Anda juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika gelombang dunia muncul adalah hari di mana api teratai iblis pemurni muncul di dunia. Xiao Yan tercengang. Dia segera bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun? Apakah itu tidak berarti bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan? Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang terakhir dunia. Dengan kata lain, tinggal 3 tahun lagi. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, itu sama saja. Api teratai iblis pemurni terlalu kuat. Lupakan tentangmu, bahkan aku tidak akan bisa menaklukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menaklukkannya, seseorang akan menderita serangan balasan. 3 tahun ini akan memberi Anda waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan Anda. Dalam 3 tahun ini, kamu harus mencapai kelas Dou Sheng. Jika tidak, Anda hanya akan bisa saksikan api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini. Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca karakter, api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, semua orang akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno? Yao Lao merentangkan tangannya. Jika seseorang memikirkannya seperti ini, itu memang tidak berharga. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia melirik peta kuno yang tersisa di api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya, tetapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis muncul seolah-olah hidup saat berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah drastis. Bab 1402, memurnikan setan Lotus Saint. Perubahan tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiao Yan, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menyadari setelah cahaya melesat di antara alis Xiao Yan. Ekspresinya berubah drastis. Cailin dan dokter peri kecil bereaksi setelah Yao Lao. Wajah cantik mereka menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu apakah hal itu baik atau buruk. Menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, Xiao Yan terkejut ketika cahaya yang tidak biasa melesat di antara alisnya, tetapi dia segera pulih. Matanya terpejam saat dia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan liar memindai titik di antara alisnya. Saat dia memindainya, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sekelompok cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya. Xiao Yan sangat yakin bahwa klaster cahaya ini bukanlah miliknya. Terlebih lagi, dia belum pernah merasakan keberadaan benda ini di masa lalu. Jelas, benda ini adalah objek misterius yang baru saja ditembakkan dari peta kuno ke alisnya. Roh Xiao Yan menatap gugusan cahaya putih, tapi itu hanya melayang di sana dan tidak melakukan hal lain. Namun, keheningan semacam inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Hal yang tidak diketahui selalu menakutkan, terutama jika menyangkut objek yang begitu menakutkan. Selain itu, hal ini telah muncul di benaknya. Bajingan! Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya dan menghirup beberapa napas dalam-dalam saat dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Hanya setelah dia pulih, dia menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan mendekati gugusan cahaya. Gugus cahaya tidak bereaksi ketika Xiao Yan mendekat. Kekuatan spiritual Xiao Yan semakin dekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul bersama saat bersiap untuk meluncurkan serangan fatal pada benda misterius ini. Xiao Yan mendekat. Tepat ketika dia akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengepungnya, cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari gugusan cahaya.
Itu seperti kilat saat melesat ke jiwa Xiao Yan. Hati Xiao Yan terkejut ketika dia merasakan perubahan tak terduga ini, tetapi dia tidak panik. Dia dengan cepat menggerakkan semua kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat di depannya. Namun demikian, cahaya putih yang tampak lemah ini menembus pertahanan spiritualnya tanpa terhalang. Itu menembak ke dalam jiwanya di depan matanya yang terkejut. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam saat cahaya putih menembus jiwanya. Ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hati Yao Lao langsung tenggelam saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan. Tangan besarnya menekan kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk menyerang tubuh Xiao Yan dengan paksa. Hah! Namun, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah ketika kekuatan spiritual Yao Lao hendak memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Yao Lao buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Aku tidak tahu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan berkata, itu ada di sini. Tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat menyentuhnya sedikit pun, tetapi itu tetap di sana tanpa tanda-tanda bergerak. Berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu? Yao Lao menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba bertanya. 15. Xiao Yan terkejut. Dia melirik Yao Lao dengan sedikit terkejut. Jelas, dia tidak mengerti niat Yao Lao. Yao Lao menghela nafas lega hanya setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tertawa getir, aku takut seseorang telah merasuki tubuhmu. Beberapa ahli kuno mungkin mati secara fisik, tetapi roh mereka tertinggal. Selain itu, jika roh cukup kuat, ia akan dapat melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat dia bertanya. Xiao Yan menggosok alisnya. Sesaat kemudian, dia berkata, saya juga tidak yakin. Setelah kontak dengannya, saya hanya dapat menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu. Apakah mereka? Yao Lao bertanya. Pemurnian suci teratai iblis. Xiao Yan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Pemurnian suci teratai iblis. Yao Lao sedikit terkejut. Dia segera merenungkan kata-kata itu saat dia duduk sendirian di atas batu di samping. Tampaknya dia memiliki kesan tentang nama ini. Xiao Yan, Chai Lin, dan dokter peri kecil bertukar pandang ketika mereka melihat Yao Lao duduk. Mereka diam-diam menunggu tanpa membuat suara. Penantian ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, jika aku menebak dengan benar, orang suci teratai iblis pemurni ini seharusnya menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Apalagi dia pernah menjadi pemilik api teratai iblis pemurnian. Pemilik api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan dan kedua gadis itu terkejut. Suci teratai iblis pemurni ini sebenarnya sekuat itu. Dia bisa menjadi pemilik api teratai iblis pemurni? Tidak heran dia akan diberi gelar seperti itu. Saint teratai iblis pemurni ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya telah membaca sedikit tentang dia di beberapa buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Dou di era itu. Yao Lao perlahan menjelaskan, seorang ahli yang paling dekat dengan Dou Di. Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa menyadarinya. Tidak disangka-sangka bahwa suci teratai iblis pemurni ini mencapai tingkat seperti itu, gelarnya benar-benar luar biasa. Mungkinkah benda di bawah alisku itu ditinggalkan oleh suci teratai iblis pemurni? Xiao Yan bertanya. Sepertinya begitu, peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Yao Lao mengangguk. Dia melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak pasti dan tertawa getir.
aku juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, berdasarkan catatan yang saya baca di buku-buku kuno, orang suci teratai iblis pemurni ini mungkin sedikit sesat, tetapi dia bisa dianggap cukup jujur. Kemungkinan dia tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu. Benda di bawah alismu itu kemungkinan besar tidak akan menjadi ancaman bagimu. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya. Alasan ini agak terlalu dipaksakan, tetapi dia tidak memiliki jawaban lain saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik dan berdoa agar hal ini tidak membawa masalah baginya. Saya pikir hal yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Haha, ini mungkin manfaat dari mengumpulkan peta kuno, Yao Lao tertawa. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Xiao Yan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Karena situasinya telah berkembang seperti ini, tidak ada gunanya baginya untuk berkecil hati. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah percaya bahwa situasinya persis seperti yang dijelaskan Yao Lao. Hal ini adalah manfaat dari menyelesaikan peta kuno. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan rileks adalah dia tidak merasakan bahaya dari gugusan cahaya. Semangatnya telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga dia pada akhirnya akan merasakan sesuatu jika dia menghadapi bahaya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan apapun dari gugusan cahaya misterius yang menyebabkan dia merasakan bahaya. Mari kita diam-diam menunggu dan mengamati hal ini. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Ekspresinya sedikit serius ketika dia berkata, "Sekarang, kamu harus memikirkan bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke kelas Do Sheng dalam 3 tahun ini. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi mengenai kekuatan api teratai iblis pemurnian. Sejujurnya, jika saat ini aku bertemu dengan api teratai iblis pemurni, hanya akan ada satu takdir yang menungguku. Aku akan berubah menjadi budak apinya." Sudut mulut Xiao yang sedikit berkedut. Dia secara alami mengerti apa itu budak api. Itu adalah budak dari api. Pikiran budak dikendalikan oleh api surgawi, tetapi hanya beberapa api surgawi yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan 3000 Burning Flame tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya api surgawi yang berada di peringkat 3 teratas yang bisa menjadi budak api. Di masa lalu, saya khawatir tentang bagaimana Anda akan menangani api teratai iblis pemurnian jika Anda menemukannya. Untungnya, ada sedikit lebih banyak waktu daripada yang saya harapkan. Yao Lao tersenyum. Dia melanjutkan, kamu saat ini berada di puncak bintang 8 Do Zone. Masih ada jarak yang luar biasa ke Do Sheng sejati. Bahkan jika kecepatan latihan Anda cepat, akan sangat sulit untuk mencapai kelas Do Sheng dalam waktu 3 tahun. Jika Anda tidak mencapai kelas Do Sheng, saya tidak akan mengizinkan Anda pergi bahkan jika api teratai iblis pemurni benar-benar muncul karena Anda hanya akan mencoba bunuh diri. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Yao Lao akan takut pada api teratai iblis pemurni ini. Kalau begitu, satu-satunya solusi adalah membuat Xiao Yan mencapai kelas Do Sheng dalam waktu 3 tahun, kan? Cai Lin membuka mulutnya dan bertanya, "Iya?" Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia berkata, peluang sukses sangat rendah. Untungnya, Anda tampaknya cukup beruntung. Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba pulih. Guru berkata, pohon purba bodhisattva, iya? Yao Lao mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, kecuali Anda dapat memperoleh hati bodhisattva, pada dasarnya tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Do Sheng dalam waktu 3 tahun. Hati bodhisattva? Xiao Yan memukul mulutnya. Dia tertawa getir, ini juga tidak mudah. Lokasi pohon purba bodhisattva berada di dalam daerah Wastelan kuno. Itu terlarang tanah bagi manusia. Selain itu, wilayah kuno sangat besar.
Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon purba bodhisattva? Jika itu mudah, apakah kamu bahkan memiliki kesempatan untuk pergi? Yao Lao tersenyum dan menegurnya. Dia berkata, Anda memiliki benih bodhisattva di tangan Anda. Meskipun kemurniannya cukup rendah, itu akan memungkinkan Anda untuk merasakan pohon purba bodhisattva. Ini adalah keuntungan Anda, dan ini adalah satu-satunya jalan Anda jika Anda benar-benar ingin menaklukkan api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan hati bodhisattva ini. Xiao Yan menghela nafas. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia harus menuju ke wilayah Wastelan kuno kali ini. Jika dia mengandalkan kecepatan latihan normalnya, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun. Ayo pergi. Kami akan kembali ke paviliun bintang jatuh dan merencanakan dengan benar. Jika berita itu nyata, dataran tengah akan menjadi hiruk-pikuk karena pohon purba bodhisattva. Pada saat itu, wilayah Wastelan kuno akan benar-benar menjadi hidup. Yao Lao berdiri dan dengan lemah berkata, apakah Anda akan dapat mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun, akan bergantung pada pohon kuno bodhisattva.